Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermi Widianingsih dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai outlook perekonomian Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dari dosen pengampu Ibu Ayu Azhara MM. Sebelum kalian menyimak video lebih lanjut, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan, namun juga pada perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang memengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulasi ekonomi telah diluncurkan. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home atau kerja dari rumah. Dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Dampak penurunan ekonomi yang dimuat oleh Kompas.com, menurut IMF, Dana Moneter Internasional memproyeksi produk domestik bruto atau PDB Indonesia bakal mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 0,3% pada tahun ini. Prediksi terhadap ekonomi Indonesia ini memburuk dibandingkan WEO pada April 2020 lalu. Saat itu, IMF masih memproyeksi pertumbuhan positif pada tahun ini, yakni di level 0,5%. Artinya, terjadi penurunan 0,8 poin persentase dengan jeda hanya 2 bulan. Namun demikian, tahun depan kondisi perekonomian RI diproyeksi akan membaik dan tumbuh 6,1%. Meski angka tersebut lebih rendah 2,1 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi IMF April lalu. IMF pun memproyeksi untuk negara berkembang, pertumbuhan PDB diproyeksi akan mengalami kontraksi sebesar 3% tahun ini, lebih rendah 2 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi April 2020. Untuk negara berpendapatan rendah, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan mengalami kontraksi sebesar 1%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi untuk kelompok negara maju diproyeksikan bakal kontraksi sebesar 8% pada tahun 2020. Angka tersebut lebih rendah 1,9 poin persentase jika dibandingkan dengan prediksi April 2020 lalu. IMF menilai terdapat hantaman yang lebih hebat dari ekspektasi terhadap perekonomian kelompok negara maju di semester 1 tahun ini. Proses pemulihan pun akan terjadi secara bertahap, lantaran kekhawatiran mengenai peningkatan kasus penularan virus masih berlanjut. Secara berturut-turut, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju sebagai berikut. Amerika Serikat minus 8%, Jepang minus 5,8%, Inggris minus 10,2%, Jerman minus 7,8%, Prancis minus 12,5%. Sementara Italia dan Spanyol tumbuh sebesar minus 12,8%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di dunia akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 4,9% pada tahun 2020 ini. Angka tersebut lebih rendah 1,9 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi pada bulan April lalu yang diperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB global mengalami kontraksi sebesar 3%. Sementara di sisi pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja perekonomian hingga akhir tahun diproyeksi akan tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%.
Angka tersebut jauh lebih rendah dari proyeksi perekonomian skenario berat yang sebelumnya sempat disebutkan, di mana perekonomian masih bisa tumbuh 2,3% hingga akhir tahun. Penurunan batas proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun menurun menjadi 1% dilakukan dengan pertimbangan kontraksi akan terjadi cukup dalam pada kuartal 2 tahun ini. Outlook proyeksi minus 0,4% ke 1%. Untuk batas atas kami turunkan 2,3% ke 1%. Revisi agak turun karena kami melihat kontraksi cukup dalam di kuartal kedua. Jelas Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI Kamis 18 Juni 2020. Selain penurunan perekonomian yang saya jelaskan tadi, ada beberapa dampak lainnya, yaitu yang pertama, sampai 11 April, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Yang kedua, Purchasing Manager Index PMI Indonesia di bawah level 50, yakni 45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai Februari 2020 dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara dengan sekitar 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Yang kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari khususnya turis dari Cina. Yang keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Yang ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun sebesar 3,7% year to date. Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year, disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara. Masa yang akan datang, kemungkinan kita akan bergantung kepada teknologi. Dan kemungkinan negara Indonesia akan menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara lain karena sudah mampu menguasai segala jenis teknologi yang ada, sehingga kemungkinan perekonomian kita akan meningkat. Serta meningkatnya daya beli produk lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Dan polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Selain itu, terbukanya peluang pasar ekonomi baru selain Cina. Peluang memperkuat ekonomi dalam negeri di saat-saat seperti ini, pemerintah dipaksakan memprioritaskan untuk senantiasa fokus memperkuat daya beli di dalam negeri ketimbang menarik keuntungan dari luar negeri. Demikian pemaparan saya tentang outlook perekonomian Indonesia. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.